Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar RMI. Di sini saya bertugas untuk mendeskripsikan wilayah di mana pada wilayah ini kami mengembangkan program kami yaitu program hidroponik dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang sempit. Di sini kami memilih Desa Sidomukti sebagai tempat untuk kami melakukan program kami tadi. Nah, Sidomukti merupakan desa yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terdiri atas 3 dusun, di antara lain Dusun Kemudinan, Pasar Gede, dan Tambak Boyo. Jika menilik kondisi sekitar, berdasarkan Rapid Rural Appraisal atau RRA, sangat tampak jelas bahwa terdapat banyak sekali didirikan pembangunan sentral industri yang tersebar di sana dalam berbagai sektor komersialnya. Dalam sudut pandang pembangunan, hal tersebut dapat disebut sebagai fenomena pembangunan dan juga bukan merupakan fenomena pembangunan. Sebab memang dalam teorisasi pembangunan terdapat jamak dasar teori yang berkembang di dalamnya. Dan teori-teori tersebut memiliki definisi yang berlainan sosial, definisi, dan orientasi pembangunan. Seperti misalnya, bagi teori modernisasi, pembangunan merupakan fenomena peningkatan indeks perekonomian makro dan seperti nilai devisa dan juga investasi di satu wilayah. Namun, dalam kecamatan ini berbanding terbalik. Sudut pandang tersebut otomatis akan dipatahkan sepenuhnya karena beberapa argumentasi. Yang pertama, terjadi bias simpul kuasa atas aset-aset ruang hidup dan pembangunan yang berlangsung di atasnya. Kedua, nilai bias privilege ekonomi yang sudah pasti menjadikan tidak semua orang dapat mengakses yang mereka klaim sebagai buah pembangunan tersebut. Dan yang ketiga, melanggengkan bias kelas sosial antara para pemodal dan yang tidak punya kuasa finansial setara dengan mereka, khususnya sebagai aktor utama dan juga perencana pembangunan. Nah, berikut adalah tampilan sebaran pusat-pusat kegiatan ekonomi di sekitar Desa Sidomukti di Kecamatan Kebomas. Di situ terdapat lingkar hijau yang merupakan daerah pariwisata dan lingkar orange merupakan industri manufaktur dan lingkar kuning yang merupakan industri sektor properti. Nah, pada lingkar hijau sudah dijelaskan bahwa itu adalah wilayah wisata religi Sunan Giri. Nah, untuk lingkar kuning 1 merupakan perumahan mandiri residence. Lingkar kuning 2 merupakan perumahan Gria Giri Sidomukti dan lingkar kuning 3 merupakan perumahan Gria Sekar Kedaton. Nah, untuk lingkar orange yang terdiri dari industri manufaktur diantaranya CV Almenta, lingkar orange 1, CV Almenta, gudang-gudang tanpa identitas. Lingkar orange 2, PT Multimas, Cemindo, PT Mahakarya, Rotanindo. Untuk lingkar orange 3, PT Indonesia Pasifik Perkasa, PT Kayu Tangan Lestari. Lingkar orange 4 terdiri dari PT Brilliant Jaya Wood Industry, PT Prima Mulia Abadi, PT Gramitra Majaya Steel, dan PT Bestex. Untuk lingkar orange 5 terdiri atas PT Aukrindo Pratam dan PT Sungwo Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar yang sudah kami tandai dengan warna. Nah, selanjutnya di sini bisa kita simpulkan bahwa Desa Sidomukti dikelilingi oleh beragam sektor pusat-pusat ekonomi yang terbagi atas 1. Pariwisata religi, 2. Industri sektor properti, dan yang ketiga industri manufaktur. Di mana jika diklasifikasikan berdasarkan inklusivitas aksesnya, tentunya pariwisata religi Sunan Giri menjadi jauh lebih inklusif bagi mereka. Terlepas bahwa dalam peraturan daerah hak pengelolaan primer ada di tangan bupati, namun tetap saja banyak sekali jalur yang dapat ditempuh oleh masyarakat biasa untuk ikut serta dalam meramaikan kegiatan ekonomi di sana. Oleh karena itu, premis kerentanan kuasa atas ruang hidup dapat diangkat mengingat bahwa memang itu merupakan perspektif umum untuk menyoroti studi kasus pengembangan kawasan industri yang memang sedang marak terjadi di sana.
Namun, mengingat bahwa hal tersebut sudah terjadi sejak lama, maka fokus perspektif dalam pendampingan komunitas yang layaknya digunakan adalah bagaimana membangun ketahanan atau resistensi masyarakat untuk memperkuat kuasa mereka atas ruang hidupnya sendiri agar meningkatkan nilai tambah tidak hanya dalam hal ekonomi, namun keberdayaan dalam menghargai signifikasi ruang hidup. Oleh karena itu, kami mengajukan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka menjadi upaya pengentasan keberdayaan masyarakat. Mengingat bahwa teknologi tepat guna merupakan bentuk gerakan sosial dan sebagai gerakan lingkungan untuk mengadvokasi kepentingan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi alternatif untuk mengurangi eskalasi keterrentanan sosial masyarakat di negara berkembang dari tahun ke tahun. Sehingga, dalam rangka menjawab premis yang sudah disajikan sebelumnya, kami mengajukan untuk membuat suatu program dengan judul pemanfaatan lahan pekarangan melalui penanaman sawi daging dengan teknik hidroponik sebagai upaya merebut nilai inklusivitas aset ruang di Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dasar teoritis dalam kehidupan manusia selalu terdapat sains dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpresentasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, pengelolaan, dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sains dan teknologi dapat berkembang melalui kreativitas penemuan, penciptaan melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan nyata dari sains dan teknologi bagi manusia sangat tergantung dari nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya. Sains dan teknologi tanpa nilai sangat berbahaya, dan manusia tanpa sains dan teknologi mencerminkan keterbelakangan. Dalam konteks di atas, hubungan antara sains, teknologi, dan manusia menjadi penting. Sebab, seperti kita ketahui, teknologi produk sains lahir karena adanya kebutuhan manusia untuk mempermudah segala aktivitas dan kegiatannya. Perkembangan ilmu sebenarnya telah mengalami tahapan-tahapan evolusinya, seperti perkembangan manusia. Evolusi itu menunjukkan bahwa bidang ilmu-ilmu pengetahuan yang baru muncul telah dilatar belakangi oleh bidang ilmu-ilmu pengetahuan yang lama. Hal ini dapat dilacak melalui studi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sendiri dari masa Yunani kuno hingga sekarang, bahwa manusia memperoleh pengetahuannya dengan penemuan-penemuan dari yang tingkatan sederhana sampai pada tingkatan yang tinggi, dicirikan juga dengan pembuktian munculnya filsuf-filsuf dan ilmuwan-ilmuwan dalam bidang-bidang tertentu dengan latar belakang tersebut. Maka ilmu pengetahuan sudah semestinya tidak mengabaikan sejarahnya, melepaskan asal-usulnya begitu saja. Terbukti dengan adanya ilmu pengetahuan yang lama saat ini menjadi ilmu pengetahuan terapan dan dikembangkan dalam teknologi yang bertujuan untuk dimanfaatkan manusia. Hidroponik ditinjau dari segi bahasa, kata hidroponik berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro, bermakna air, dan ponos berarti daya kerja. Dengan demikian, hidroponik adalah air yang bekerja atau berdaya. Kemudian kata bekerja atau berdaya ini berubah menjadi budidaya. Jadi hidroponik dapat diartikan sebagai suatu pengerjaan atau pengelolaan air sebagai media tumbuh tanam tanpa menggunakan unsur hara, mineral yang dibutuhkan dari nutrisi yang dilarutkan dalam air. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut hidroponik adalah budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Oleh karena itu, hidroponik juga dikenal dengan istilah soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Tentu saja pada era yang cuacanya tak menentu ini, budidaya tanaman tanpa tanah sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam pola pertanian hidroponik yang ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi dengan air sebagai sumber nutrisi dari tanaman. Baik, selanjutnya adalah metodologi.
yang meliputi alat dan bahan. Dari alat, yang pertama yaitu gergaji, penggaris, spidol permanen, cutter, gunting, korek api, alat lubang rockwool, lem tembak, nampan plastik, bak plastik, pompa air mini DC, dan alat ukur TDS air digital. Yang kedua adalah bahan. Dari bahan-bahannya tersebut meliputi botol aqua 4 buah, kawat sebagai pengikat, selang plastik, balok rockwool, gelas netpot, kain flanel, pipa paralon, konektor T sebagai pipa paralon, konektor L di pipa paralon, bibit sawi daging, dan pupuk cair organik. Pupuk cair organik tersebut hasil dari fragmentasi kulit pisang. Dan selanjutnya adalah prosedur kerja. Dari perancangan kerangka media tanam, pertama, botol mineral bekas dimal menggunakan spidol sesuai ukuran lubang tanam. Yang kedua, botol bekas air mineral tadi dilubangi menggunakan pelubang yang panas di atas api atau kompor. Penyusunan botol bekas air mineral yang sudah dilubangi tadi disusun sejajar merata mengikuti lubang pipa dengan diameter 0,5 inci dan diatur jarak dengan selang. Lalu membuat lubang pada pipa 0,5 inci dengan menggunakan solder sebesar diameter selang air 0,5 cm untuk sirkulasi air menuju bak penampungan. Selanjutnya melubangi tutup botol untuk pemasangan pipa air untuk menuju sirkulasi air ke botol berikutnya. Setelah selang dipotong, dimasukkan ke lubang tutup botol bekas yang telah dilubangi. Setelah itu dilem pakai lem tembak dan harus merata agar tidak bocor. Lalu botol bekas air mineral tadi diisi air dan dipompa, dinyalakan, dan dicek apakah ada yang bocor atau tidak pada sirkulasi air. Lalu yang kedua, penyemaian bibit benih-benih. Yang pertama, benih-benih direndam selama sehari dan semalam dalam air. Setelah direndam, benih yang mengapung dipisahkan atau dibuang, dan yang digunakan adalah yang tenggelam. Lalu menyiapkan balok rockwool dan alat pelubangnya. Membagi rockwool berdasarkan luas penampangnya yang berkurang ukuran 4 x 4 cm. Menggunakan cutter untuk membaginya sama rata. Kedalaman sayatan cutter diusahakan tidak sampai 1 cm agar rockwool tidak terpotong penuh. Buat lubang menggunakan lidi atau tusuk gigi sebanyak 4 pada tiap-tiap sekat penampang yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu masukkan benih yang telah direndam ke dalam tiap-tiap lubang menggunakan bantuan dorongan sapu lidi atau tusuk gigi satu persatu. Lalu siapkan nampan plastik, letakkan rockwool yang sudah terisi benih di dalamnya, lalu basahi dengan air hingga menjadi lembab. Posisikan nampan beserta isinya di tempat yang terbuka dengan penyinaran matahari secara langsung. Lakukan penyemaian ini sampai hari ke-7 hingga 9 hingga keluar tumbuh tanaman kecil-kecil gitu. Lalu pindah tanam. Yang pertama, siapkan gelas netpot dan kain flanel. Potong kain flanel secara memanjang dengan lebar sekitaran 2 cm. Pasang kain flanel yang sudah terpotong hingga sumbu berdasarkan gelas netpot dengan menunjang ke bawah untuk menyalurkan air.
menuju ke tanaman. Potong penuh berdasarkan batas sekat-sekat yang dibuat pada penampang rock wool. Setiap potongan dimasukkan ke dalam net pot satu persatu. Gelas net pot kembali dipasangkan ke dalam sistem pengairan hidroponik. Lalu perawatan lebih lanjut. Pada masa 1 minggu setelah pindah tanam, asupan vitamin atau suplemen tanaman harus diganti setiap 3 hari sekali atau 2 kali dalam seminggu. Cara menggantinya adalah dengan terlebih dahulu menguras bak air, lalu mengisi kembali dengan air dicampur vitamin atau suplemen yang disiapkan. Lalu tepat setelah pindah tanam, bak air diisi dengan air dicampur dengan vitamin hingga memiliki padatan terlarut senilai 800 ppm. Itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu yang sama. Setelah 1 minggu pertama berlalu pasca pindah tanam, setelah campuran air dengan konsentrat senilai 800 ppm, konsentrasi padatan terlarut ditambah hingga menjadi 1000 ppm dan sama-sama dilakukan 2 kali seminggu hingga panen. Lanjut selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang jadwal pelaksanaan dan rancangan biaya proyek kami. Dapat dilihat jadwal pelaksanaan. Yang pertama, pengajuan proposal, yakni pada tanggal 18 sampai 29 April 2021. Selanjutnya, pengesahan proposal tanggal 30 April 2021. Selanjutnya, perancangan sistem sirkulasi hidroponik tanggal 1 sampai 2 Mei 2021. Selanjutnya, penyemaian benih tanggal 3 sampai 12 Mei 2021. Dan yang keenam, perawatan lebih lanjut, kita bagi 2 tahap, yakni fase pertama dan fase kedua. Fase pertama dilakukan pada tanggal 13 sampai 20 Mei 2021 dan fase yang kedua tanggal 21 sampai 27 Mei 2021. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, yakni dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2021. Selanjutnya, rancangan desain proyek kami dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat keterangan abjad A untuk kerangka, abjad B untuk botol air mineral 1,5 liter, abjad C untuk tekpot, abjad D untuk selang plastik transparan, abjad E untuk bak air, abjad F untuk rock wool, dan abjad G untuk kain flanel. Dalam proses pengerjaan, setidaknya dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah perancangan kerangkanya atau perancangan TDG-nya. Nah, di perancangan TDG-nya, kami di sini merancang kerangka dari sistem hidroponik yang akan kami terapkan sebagai teknologi tepat guna di sana. Nah, jadi dalam merancang kerangkanya tadi, itu kami memulainya dengan menyiapkan desain dari bentuknya seperti apa sih hidroponik yang akan kita terapkan atau yang akan kita buat seperti itu. Karena apa ya? Karena itu sangat penting. Itu sangat penting untuk bagaimana kita itu menentukan proyeksi biayanya, proyeksi manfaatnya sebesar apa dan sebagainya. Itu nanti akan terhubung ke sana gitu. Sehingga di sana akhirnya kami menyesuaikan desain yang sudah ditunjukkan sebelumnya tadi dalam realnya seperti apa. Ketika desainnya seperti ini, maka kita ingin membeli paralon yang seperti apa, diameternya berapa, panjangnya berapa. Ketika misalnya kita beli panjangnya sekian dan sebagainya, kita potong-potong seperti apa, dan itu kita lakukan semuanya. Kita sesuaikan
dari paralonnya tadi kita potong-potong dan sebagainya gitu kan ya. Nah, setelah itu baru kita sambung satu sama lain antara paralon dengan paralon lainnya. Dengan konektornya ya, ada konektor L dan konektor T tadi. Nah, itu ketika sudah digabungkan, sudah disambungkan dan sebagainya, waktu itu kami mengelemnya atau kami merekatkannya tidak dengan lem paralon gitu atau lem pipa dan sebagainya. Kami waktu itu merekatkannya dengan lem itu, apa namanya, lem tembak gitu. Jadi kami merekatkannya dengan lem tembak. Lalu ketika sudah tadi, baru kami memasuki ke tahap mempersiapkan botolnya. Karena bagaimanapun dalam desain kami tidak menggunakan paralon secara keseluruhan gitu. Karena apa? Karena itu berdampak pada total biaya yang harus kami keluarkan untuk membeli paralon yang sedemikian banyaknya dan sebagainya dengan diameter yang besar dan sebagainya. Tentu itu akan membengkakkan biaya yang harus kita bayar untuk merancang produk teknologi tepat guna kali ini atau hidroponik ini tadi. Sehingga tentu kami harus menyiapkan botolnya tadi. Nah, ketika botolnya sudah siap, yang harus diperhatikan adalah bagaimana menyusun botol-botol itu tadi sesuai dengan desain yang awal. Karena desain yang awal itu menentukan jumlah botolnya ada 4, ya sudah kita siapkan 4. 2 pada tingkat pertama dan 2 di tingkat yang lebih bawah atau lebih rendah begitu. Nah, setelah sudah, akhirnya kami beranjak dengan menyiapkan selang dan sebagainya tadi. Nah, setelah sudah, kami rangkai jadi satu begitu. Dari botolnya, dari selangnya. Jadi selangnya itu kita gunakan selang plastik yang transparan, yang kecil itu. Diameternya kan lebih kecil gitu kan. Dan kebetulan memang lebih cocok untuk dipasangkan dengan pompa air kami, pompa mini kami gitu loh. Begitu. Nah, jadi setelah itu baru kita rangkai jadi satu. Setelah dirangkai jadi satu dan sebagainya, sudah dirangkai ya dari kerangka luarnya, lalu sistem sirkulasinya dari botol dan selang-selangnya tadi sudah dirangkai menyesuaikan dengan desain awal tadi. Maka yang harus dilakukan setelahnya adalah mengujinya. Menguji apa? Menguji sistem sirkulasi. Begitu. Kenapa harus diuji? Karena dalam hidroponik ini, dalam sistem teknologi tepat guna berupa hidroponik ini tadi, yang harus diperhatikan pertama kali adalah berfungsi atau tidaknya sistem sirkulasi yang ada di sana. Begitu. Itu benar-benar harus diuji pertama kali begitu. Pengujiannya di sana pertama kalinya. Kenapa ya? Buru-buru ingin menanam apapun, menanam tanaman apapun, menanam sayuran apapun, tapi ketika sistem sirkulasinya gagal, maka tidak bisa dipakai untuk apa-apa gitu. Karena memang harus diuji tadi. Lah, diujinya seperti apa? Ya sudah, dengan air biasa tidak masalah, dengan air pam atau air apapun tidak masalah. Karena apa yang diuji adalah bagaimana sirkulasinya dapat berjalan secara baik dan sebagainya begitu. Nah, disitulah kami menguji dengan air biasa, dari bak penampungan airnya naik ke atas dan sebagainya. Pada saat itu kami temukan bahwa ada kegagalan sistem sirkulasi berupa overloaded. Overloaded maksudnya seperti apa? Yaitu air yang itu tertampung terlalu banyak di salah satu bagiannya, sehingga apa ya? Sehingga tumpah gitu loh. Bukannya mengalir dengan baik ke botol setelahnya dan sebagainya, itu malah terhambat begitu istilahnya. Nah, sehingga di situ menyebabkan kami mengevaluasi kembali desain yang sudah kami buat di awal, bahwa sepertinya ada yang harus kami rubah, ada yang harus kami otak-atik dalam desain awalnya tadi gitu loh. Nah, dari sana kami melakukan evaluasi desain dan sebagainya tadi. Lalu yang kami lakukan adalah mengubah desainnya. Mengubah desainnya seperti apa? Mengubah desainnya menjadi antara satu botol dengan botol lainnya dalam satu tingkat ya. Dalam satu tingkat itu tidak dihubungkan dengan selang kecil. Tapi apa?
langsung disambungkan begitu saja dengan membuat lubang yang besar di antara kedua tutup botol tadi, kedua permukaan tutup botol. Jadi tutup botolnya seperti disatukan begitu antara dua botol yang berhadapan-hadapan begitu kan ya. Nah, di tutup botol tadi yang itu terhubung dengan botol yang sebelahnya tadi, itu kita beri lubang yang cukup besar sehingga apa? Dengan harapan bahwa airnya tidak terhambat di botol pertama, karena kalau misalnya terhambat di botol pertama, sistem sirkulasinya akan tetap gagal begitu saja begitu, tidak berhasil begitu. Sehingga itu yang kami lakukan, kami mengubah desainnya sedemikian rupa, dan itu kemudian bekerja dan sistem sirkulasinya sudah bisa kita katakan berhasil sampai sejauh itu. Nah, selesai dengan sistem sirkulasi yang sudah berhasil dan sebagainya, yang harus dilakukan setelahnya adalah bagaimana mempersiapkan tanaman yang hendak dipasang atau hendak dibesarkan, hendak dirawat di dalam sistem hidroponik tadi, atau hendak dibesarkan melalui sistem penanaman hidroponik tadi. Begitu. Dalam konteks kami menggunakan sawi, bukan sawi daging, sawi biasa saja. Nah, itu kita siapkan tanamannya dengan cara seperti apa? Dengan cara pertama-tama adalah melalui proses pembenihan. Pembenihan itu seperti apa ya? Pembenihan itu adalah proses untuk bagaimana memperkuat sistem perakaran tumbuhan dan sistem penguatan batangnya. Jadi misalnya kayak batang dengan akarnya itu diperkuat untuk apa ya? Karena untuk masuk dalam sistem sirkulasi air di dalam hidroponik tadi ya, dimana airnya itu mengalir dengan kecepatan sekian, itu tentunya diperlukan akar dan batang yang kuat untuk menopang tumbuhannya tadi. Karena kalau tidak, malah ya tidak bisa berkembang dengan baik gitu dalam sistemnya tadi gitu loh. Begitu. Malah nanti mudah rusak dan sebagainya kan ya. Sehingga diperlukan tadi untuk memperbesarkan tanamannya selama kurang lebih 14 hari. 2 minggu penuh begitu. Jadi dari hari pertama itu dari bibitnya ya, dari bijinya tadi, bijinya dimasukkan ke dalam rock woolnya tadi, dilubangi menggunakan apapun lah, bisa jarum terserah, terus habis itu lidi juga terserah, kita lubangi tapi jangan sampai ke permukaan bawahnya gitu ya, pokoknya cukup dalam, udah dimasukkan. Setelah itu sudah diberi air, dibasahi, dilembabkan setiap harinya dan dipantau setiap harinya, kalau perlu ya divideokan atau difoto setiap hari agar bisa dipantau kesehatannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, baik atau tidak dan sebagainya. Misalnya seperti batangnya kok terlalu layu dan sebagainya, itu harus diperhatikan benar dalam 2 minggu pertama tadi. Jadi dalam 2 minggu pertama fokuskan pada penyiapan benihnya, pada pembenihan tadi. Begitu. Nah, setelah pembenihan tadi adalah bagaimana benih ini kemudian diletakkan atau pindah tanam ke dalam sistem penanaman hidroponik. Begitu. Apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah vitamin atau suplemen yang hendak diberikan kepada tanaman muda ini. Begitu. Umumnya biasanya membeli yang botolan gitu, itu mungkin harganya berapa ya, mungkin 30 atau 40-an, saya lupa, yang kemasan kecil banget itu. Nah, yang itu biasanya kalau umumnya dicari itu ya, itu namanya AB mix, vitamin AB mix gitu. Itu kalau misalnya ingin beli gitu ya, tapi kalau misalnya tidak ingin beli karena memang memberi vitamin ini bukan sekali 2 kali, tapi sepanjang masa perawatan gitu, dan akan membengkakkan biayanya, kayak buat saja sendiri seperti yang kami lakukan. Waktu itu saya buat dari kulit pisang saya fermentasikan dan ya berhasil begitu, dapat 1 botol besar begitu. Waktu itu saya fermentasikan selama 3 hari 3 malam gitu ya.
Ya udah saya kasih air, saya tutup begitu, saya tutup rapat selama 3 hari 3 malam gitu, udah jadi gitu. Nah setelah itu jadi saya dulu waktu itu membuat dua dua versi begitu. Versi pertama adalah dari kulit pisang, yang versi kedua dari buah dan kulit dan bijinya, dan bijinya dari pepaya. Kebetulan ada pepaya yang itu rasanya sangat tidak enak waktu itu beli, rasanya tidak enak. Ya sudah, saya pakai buat pupuk aja begitu, saya buat vitamin, maksudnya saya fermentasikan itu tadi, dan dia berhasil, dua-duanya berhasil begitu. Dan itu kedua yang tadi menjadi penopang kebutuhan gizi dari tanaman kami yang akan kami masukkan dalam sistem hidroponik tadi begitu. Nah setelahnya, ketika sudah seperti itu, ketika sudah disiapkan vitaminnya atau suplemennya, sudah disiapkan, oke, sudah disiapkan. Nah setelah itu diapain? Setelah tadi sudah disiapin, kita harus punya atau minjem, ya terserah, alat uji untuk TDS meter untuk air begitu. Untuk apa? Untuk mengukur padatan terlarut dari suplemen tersebut. Karena apa ya? Karena memang itu harus diatur sedemikian rupa. Jangan sampai kepadatan terlarut yang sangat tinggi tadi, ketika kita nggak ukur, ya sudah tinggal ngasih aja ke tanaman gitu loh. Itu akan membuat tanaman kita over gitu loh, terlalu banyak menerima vitamin dari eksternal, dari luar begitu ya, dan itu tidak berefek baik pada pertumbuhannya begitu. Nanti malah menyebabkan kelainan dan sebagainya, kan justru tidak baik kan di situ. Nah karena itu kita harus siapkan TDS meter. Waktu itu kami siapkan karena saya juga punya waktu itu. Saya ukur waktu itu sekitar berapa ya, 2000 nggak salah, 2000 lebih, dan itu angka yang sangat tinggi sekali begitu. Setelah sudah diukur dan 2000 tadi itu kami oplos dengan air biasa. Karena apa? Untuk menurunkan TDS-nya, untuk menurunkan padatan terlarutnya adalah dengan melarutkannya kembali dengan air biasa, air jernih gitu, air biasa, sehingga waktu itu turun menjadi sekitar 720-730 begitu, dan itu sudah cukup. Ketika sudah, ya sudah, itu dimasukkan ke wadah atau bak penampungan cairan tadi untuk hidroponiknya, baru nanti dihubungkan ke sistem sirkulasinya, ke dari agar diangkat melalui pompanya, terus habis itu masuk ke yang tanaman ke paling atas, terus turun lagi, muter ke bawah, terbuang lagi, terus naik lagi dan sebagainya. Dan seperti itulah sistem sirkulasinya seperti itu, dan waktu itu berjalan dengan baik seperti itu. Sehingga di sini sebenarnya pada sistem sirkulasi hidroponik maupun penanaman, proses penanaman dan sebagainya, itu dapat kami katakan bahwa kami melakukannya dengan baik sampai pada saat itu gitu loh. Hanya saja pada hari keberapa ya, hari keempat perawatan, jadi setelah sudah masuk hidroponik, sudah diberi vitamin dan sebagainya gitu loh, ada kejadian di mana tanaman kami tercabut, habis itu pompanya mati dan sebagainya itu kan ya. Dan ya itu merupakan kejadian yang tidak kami sangka-sangka sebelumnya, atau tidak kami duga sebelumnya begitu akan terjadi seperti itu begitu loh. Nah ya sudah, karena memang itu benar-benar eksternal begitu, dan ya seperti itu. Kesimpulannya adalah ini merupakan bentuk teknologi yang sangat umum dapat digunakan masih dalam masa pandemi seperti ini gitu loh, dalam mengatasi misalnya kemandirian pangan, lalu misalnya
untuk memanfaatkan ruang wilayah yang itu misalnya kan begini, kenapa kok tanaman tidak ditanam di atas tanah, kenapa kok malah pilihannya adalah hidroponik menggunakan air, sistem sirkulasi tertutup dan sebagainya. Ya bisa saja misalnya di tanahnya misalnya sudah banyak tercemar misalnya dan sebagainya, sehingga di sana bisa menjadi satu pilihan atau opsi yang menjanjikan bahwa ya sudah, kalau misalnya di tanahnya tingkat kesuburannya sangat rendah melalui pengujian-pengujian yang terukur dan sebagainya, ketika misalnya terjadi seperti itu, maka hidroponik dapat menjadi pilihan yang menjanjikan gitu. Atau misalnya di kawasan perkotaan misalnya, atau suburban gitu, suburban yang menuju ke kota tapi misalnya status administratifnya masih desa gitu misalnya, tapi sudah menuju ke kota, jadi suburban kan sebutannya. Nah, ketika di wilayah suburban atau urban sekalipun yang itu sudah manfaatan wilayahnya sudah sangat ketat dan sebagainya, sudah sangat sempit untuk misalnya meluangkan lokasi atau meluangkan ruang untuk menanam dan sebagainya, itu misalnya seperti itu kan ya. Nah, ini menjadi pilihan yang menjanjikan lagi, bahwa ya sudah hidroponik saja gitu kalau misalnya tidak cukup untuk ingin menanam apa dan sebagainya begitu. Ini dapat menjadi pilihan yang menjanjikan begitu, terutama pada komoditas-komoditas yang memerlukan air begitu ya, memerlukan air dalam jumlah yang banyak dan kontinu gitu ya, gitu. Sepertinya seperti itu. Untuk saran ya, kami dari kelompok ini kami hanya dapat mengatakan bahwa dalam menerapkan teknologi tepat guna berupa hidroponik ini dapat diambil menjadi dua tahapan besar atau dua pokok bahasan besar dalam menerapkan ini. Yang pertama adalah sistem sirkulasi, yang kedua adalah penanamannya itu sendiri. Jadi sistem sirkulasinya itu disiapkan terlebih dahulu, dibenarkan terlebih dahulu, difikskan terlebih dahulu, ingin yang seperti apa. Karena apa ya? Karena memang opsinya sangat luas gitu. Mau dibuat seperti apapun, menyesuaikan dengan bentuk wilayah yang Anda miliki atau masyarakat miliki dan sebagainya, itu sangat memungkinkan, sangat fleksibel begitu. Jadi kami sangat mengharapkan ini dapat diaplikasikan lebih luas lagi, mungkin juga oleh teman-teman sendiri juga bisa dan sebagainya begitu sih, lebih ke sana. Terima kasih.